Ini bisa dibayangkan bagaimana teknologi di Indonesia berkembang amat sangat cepat. Ya, sehingga ini semua melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam perindustrian di Indonesia. Ya. Kalau Bapak Ibu sering mendengar berita dalam 5 tahun terakhir, banyak terjadi disrupsi-disrupsi di dalam dunia usaha di Indonesia. Ya. Baik itu mengenai transportasi, perhotelan, pendidikan, bahkan pun di industri kesehatan pun terjadi disrupsi. Ya, nanti saya akan jelaskan apa sih yang menyebabkan disrupsi tersebut selain dengan adanya penetrasi internet yang sangat pesat sekali kemajuannya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran demografi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat saat ini generasi milenial atau kita sebut generasi Y dengan rentang usia sekitar 25 sampai 38 tahun, kurang lebih komposisinya adalah sebesar 31% daripada total populasi di Indonesia. Jumlah populasi ini sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat generasi milenial ini adalah generasi yang sudah mulai bekerja, sudah mulai mendapatkan penghasilan, ya, sehingga mereka sudah bisa menentukan pada waktu mereka bekerja ataupun mereka melakukan konsumsi, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting yang kita bisa lihat adalah karakteristik daripada generasi milenial ini. Yang pertama adalah tech savvy atau yang lebih kita kenal adalah mereka melek teknologi. Ya, mereka sangat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya yang mereka harapkan adalah mengenai otomatisasi. Nah, mereka semua ingin bisnis proses yang ada, baik di tempat kerja, mereka maunya otomatisasi. Dan yang berikutnya adalah digital lifestyle. Mereka semua untuk melakukan konsumsi, beraktivitas, semua menggunakan digitalisasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengharapkan sesuatu yang praktis dan nyaman pada waktu mereka melakukan aktivitas, Bapak Ibu sekalian. Dan generasi milenial ini bisa diartikan juga sebagai generasi cashless, ya. Mereka mau serba pembayaran melalui uang tunai, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa melihat tadi yang saya ceritakan dengan internet user di Indonesia kemajuannya sangat pesat. Kemudian ditambah lagi generasi milenial ini juga jumlahnya sangat banyak, kurang lebih 84 juta daripada total penduduk Indonesia. Ini yang merubah tatanan daripada industri di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya boleh tambahkan ya, saat ini dengan adanya pandemi COVID ya yang sudah mulai di Indonesia mulai bulan Maret, kurang lebih saat ini sudah berjalan 7 bulan. Ini merubah semua daripada total perilaku industri di Indonesia ataupun perilaku masyarakat di Indonesia dalam berkonsumsi, bertransaksi, Bapak Ibu sekalian. Dari data yang ada, kita bisa catat ada beberapa perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam konsumen Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin bisa kita lihat adalah terkait dengan stay at home lifestyle, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelumnya orang dengan mudah sekali untuk bermobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini semua menjadi berubah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di mana mobilitas orang-orang sangat berkurang, ya, sangat turun jauh sekali. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ini juga didorong juga dengan adanya omnichannel, Bapak Ibu sekalian. Omnichannel ini saat ini juga konsumen kita juga memiliki banyak pilihan. Ya. Mereka tidak hanya bisa melakukan transaksi secara offline, tapi mereka saat ini juga mengharapkan bertransaksi melalui online atau kita namanya online shopping. Ya. Kemudian terkait dengan proximity, ya mereka saat ini lebih senang untuk melakukan transaksi atau belanja, terutama difokus di tempat-tempat tinggal mereka yang dekat dengan area sekitarnya. Baik itu apotik, mereka sudah punya apotik-apotik favorit, apotik-apotik langganan mereka yang berada di sekitar tempat mereka berada. Ya. Kemudian hal yang kedua adalah terkait dengan back to the bottom of pyramid. Ya, ini kembali lagi kepada fundamental, Bapak Ibu sekalian. Saat ini masyarakat Indonesia, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka berbondong-bondong sadar akan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari pertumbuhan bisnis vitamin. Dari data yang ada, kurang lebih bisnis vitamin ini meningkat lebih daripada 90% Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian juga kebutuhan akan hand sanitizer, ya, kemudian produk-produk OTC. Ya. Salah satu lagi adalah contact free lifestyle. Mungkin Bapak Ibu lebih terkenal dengan physical distancing ya Bapak Ibu sekalian ya. Mereka menghindarin keluar rumah, menghindarin untuk ketemu orang dan selalu jaga jarak.
Dan juga mereka saat ini menjaga kebersihan Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk dengan cuci tangan, melakukan sanitizer, dan juga menghindari pembayaran secara tunai Bapak Ibu. Nah, kemudian ada aktivitas ketiga, yaitu go virtual Bapak Ibu sekalian. Dengan go virtual ini yang memberikan perubahan daripada dari masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi atau konsumsi Bapak Ibu. Nah, hal yang tren saat ini yang sedang terjadi adalah seperti Zoom nih, ya, kita selalu mendengar kata-kata, ayo kita mau meeting lewat Zoom atau melakukan webinar melalui Zoom. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mengikuti seminar selalu menggunakan tatap muka ya secara fisik. Nah, kita sering bertemu, tetapi dengan adanya physical distancing, walaupun kita terhalang oleh pertemuan, tapi kita masih dapat melakukan webinar dengan baik. Ya, salah satu ada fenomena yang saat ini terjadi adalah telemedicine, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat konsultasi melalui health aplikasi di Indonesia meningkat sangat pesat. Ini lebih daripada 200% pertumbuhan yang terjadi. Dan ini juga akan memberikan dampak terhadap bisnis dunia kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah mengenai empathic society. Ya, semua orang saat ini saling membantu, saling memberikan donasi atau perhatian kepada orang lain. Dan donasi ini pun juga dilakukan oleh IAI, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin highlight, Bapak Ibu, dengan perubahan perilaku tadi. Pertama, terkait dengan telemedicine, dari melakukan visit secara offline, saat ini dengan melakukan transaksi secara online. Ya. Yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa konsultasi melalui aplikasi kesehatan meningkat sangat pesat, lebih daripada 200% dibandingkan dengan tahun lalu sebelum ada pandemi tersebut. Nah, dengan mereka melakukan telemedicine, mereka juga secara otomatis juga melakukan pembelian obat-obatan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang mereka sebelumnya melakukan pembelian obat melalui offline, mereka datang ke apotik, mereka saat ini lebih suka melakukan transaksi melalui online Bapak Ibu sekalian. Yang tadi hal ini juga terkendala karena adanya physical distancing, ya, menghindari untuk ketemu orang secara langsung, ya. Nah, di sini kita harapkan juga sebagai apotek, sebagai dunia usaha, bisa melayani pelanggan tidak hanya secara offline, tapi juga sudah mulai beralih secara online, Bapak Ibu sekalian. Sehingga hal ini bisa relevan dengan kebutuhan daripada konsumen Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan higienitas, ya, pertimbangan kebersihan Bapak Ibu sekalian, saat ini juga konsumen di Indonesia juga mulai melakukan transaksi secara non tunai. Ya, mungkin dulu semua orang di dompetnya membawa uang tunai, uang cash. Saat ini mereka sudah mulai beralih, ya, baik melalui e-wallet atau melalui pembayaran melalui credit card atau mobile banking. Nah, ini yang saya harapkan juga apotek sebagai dunia usaha juga dapat melayani pembayaran dengan digital payment. Nah, ada hal lagi yang menurut saya ini juga penting, ya, adalah going omni, sehingga kita bisa memberikan beberapa pelayanan baik secara offline maupun secara online melalui digital, ya. Dan ini pun seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ya, ada quote yang menarik, kegiatan yang mampu pindah ke online dan digital adalah yang bisa survive ke depannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini agar pelaku usaha tidak terdisrupsi dan dapat menjalankan bisnis secara jangka panjang, maka dunia usaha ini juga harus melayani pelanggan baik offline maupun online, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya dengan adanya pandemi ini, kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia concern terhadap kesehatan, ya. Mereka masyarakat sadar untuk melakukan konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap harinya. Nah, oleh karena itu juga kebutuhan obat-obatan vitamin juga terus meningkat. Dan dibarengi juga kita melihat mereka bertransaksi melalui online ataupun melalui digital. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya tutup sesi sharing saya, ada beberapa hal yang kita juga perlu cermatin, ya, terkait perubahan perilaku untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya. Saya harapkan bahwa kita semua sebagai pelaku usaha, termasuk apotek, ya, harus terus bisa beradaptasi, ya, agar bisnis kita semua relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia pada saat ini. Ya. Kita harus bisa memberikan pelayanan baik offline maupun online, Bapak Ibu sekalian, sehingga konsumen kita masih tetap dapat belanja, melakukan transaksi melalui apotek, Bapak Ibu sekalian. Nah, Encephal di bulan Oktober ini akan memasuki usia ke-47, Bapak Ibu sekalian. Sebagai perusahaan distribusi dan logistik, ya, kita juga sebagai perusahaan distribusi tetap terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, sehingga kita juga tidak mau tertinggal ataupun ditinggal oleh pelanggan-pelanggan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,